Oke, gimana anak-anakku semua? Kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Untuk mulai pelajaran sebelumnya kita baca doa dulu. Silakan, saya silakan. Bersiap. Kurang sudah ada masing-masing enggak? Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang pelajaran coding ya, pelajaran coding dengan materi yang saya sampaikan adalah berpikir komputasional. Sebelum kita mulai, barangkali ya saya mau ada permainan dulu sedikit ya, supaya hari ini nggak tegang ya, dalam situasi yang panas mudah-mudahan tidak ada yang tegang. Oke, semuanya berdiri dulu. Sekarang berdiri ya. Nah, siapa? Coba perhatikan. Di sini nanti kita akan bermain buah-buahan ya, yaitu buah semangka dan buah durian. Ya, okay. Apabila saya bilang durian, kamu harus berdiri. Kenapa berdiri? Karena durian ada duri. Kalau saya bilang semangka, kamu harus duduk. Paham? Nah, kita mulai. Ya, semangka. Oke, bagus. Durian. Ada yang salah. Kita balik lagi. Oke. Durian, semangka, durian, semangka. Oke. Nah, pertanyaan dulu. Jadi semuanya sudah fokus ya. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Kali ini ada yang tidak hadir ya. Oke, saya absen dulu ya. Afika, Ahmad Jafar Hidayat, Airen, oh ya, Amalia Yasmin, Amin Dita. Ada 4 pola kemampuan berpikir komposisional ya. Yang pertama yang disebut dengan dekomposisi ya. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Apa itu dekomposisi? Ya, dekomposisi adalah proses perbedaan masalah yang besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, ya, masalahnya ini kita bagi-bagi dulu dari yang tadinya masalahnya besar, permasalahan yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Itu namanya apa? Dekomposisi. Ya, membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Membagi masalah menjadi
Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, yaitu pengenalan apa? Oh, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu mengidentifikasi pola yang bertujuan untuk menentukan atau menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data. Ya, artinya kita kelompokkan pola-pola permasalahannya supaya menjadi lebih tersusun. Ya, kita ada beberapa masalah. Coba kita temukan permasalahannya. Ya, kita cari pola-polanya. Ya, supaya kita bisa menentukan apa? Ya. Tulis ya, silakan ditulis. Ya. Jadi kita harus mengenal pola dulu supaya kita terhindar dari apa? Dari permasalahan yang duplikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga yaitu apa? Abstraksi. Ya. Apa itu abstraksi? Ya. Abstraksi yaitu menyederhanakan informasi yang berfokus pada data yang penting. Ya, jadi kita harus bisa mengelompokkan data. Ya, harus bisa mengambil data-data yang penting dari suatu masalah. Jadi kalau kita punya masalah, bukan masalah ya, kalau kita mempunyai suatu permasalahan, ya kita harus ambil apa yang pentingnya, yang paling penting dari permasalahan itu apa. Ya, itu yang langkah pola yang ketiga yang disebut dengan abstraksi. Dan pola yang keempat, ya, yaitu pola apa? Algoritma. Apa itu pola beralgoritma? Ada yang tahu? Enggak, oke, kalau enggak ya akan saya jelaskan ya. Algoritma yaitu berpikir secara sistematis dan terstruktur dengan langkah-langkah yang berurutan. Jadi kita nanti akan akan memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah yang sistematis dan berurutan. Ya, jadi ada 4 pola dalam berpikir secara komposisional. Yang pertama yaitu apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Oke, untuk selanjutnya ya, saya tanya, ini udah jelas? Kalau jelas, ya untuk menyelesaikan suatu masalah, kita akan saya berikan satu permasalahan. Coba masing-masing kita bikin kelompok dulu, silakan. Bikin satu kelompok. Ayo bikin kelompok. Berarti di sini saya ini kelompok 1. Coba perhatikan, ini kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Di sini ada 7 kelompok. Ya. Permasalahannya sekarang ditulis, akan saya berikan masalah. Ya. Silakan ditulis. Permasalahannya adalah ya, bagaimana ya, saya tanya dulu, kalau kamu jajan di kantin biasanya suka penuh ya, antri ya, suka antri, suka penuh, jadi antri jadi lama.
rebutan, jadi lama. Ya. Saya mohon coba masing-masing kamu bikin suatu alur, ya, bagaimana caranya supaya pada saat kita jajan di kantin dan jajan di kantin itu tidak antri. Oke, ya. Paham ya pemasarannya ya? Oke, sekarang coba silakan dimusyawarahkan masing-masing kelompoknya. Ya, gimana? Sudah ketemu pemasarannya? Kalau sudah, coba kelompok 6 sudah ada? Coba silakan, gimana solusinya? Silakan dibacakan. Jalan ke kantin sebelum ramai dengan sampai di kantin kita antre, sesudah antre ambil atau pilih makanan, terus bayar kembali ke kelas. Gitu. Oke, solusinya yang pertama apa tadi? Jalan sebelum ramai. Ya. Terus ambil sedikit, ambil makanan Pak. Kalau pilih. Ya, oke, bagus ya. Itu merupakan solusi yang kamu kamu pecahkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kelompok ini sudah silakan. Bagaimana solusinya untuk menghindari macet, jangan sampai jajan terlalu mampir? Silakan dibacakan. Sekarang kantin lalu pilih jajan kantin mengambil makanan tertib membeli makanan atau minuman membeli selesai membayar keluar dari area kantin. Ya, ada berapa tuh? 4 ya? 5? Ada 6 solusinya. Oke, bagus ya. Nah. Ya, kelompok lain silakan. Kelompok 7. Halo guys. Oke, gimana? Udah ketemu solusinya? Sudah Pak. Ya, coba silakan dibacakan. Yang pertama pesan sebelum istirahat, yang kedua mengambil pesanan, Ya. yang ketiga bayar, yang keempat balik ke kelas. Balik ke kelas. Oke, ya bagus. Ya. Oke, apa namanya? Saya kira dari beberapa yang kamu sudah sampaikan, itu bagus. Itu merupakan solusi ya untuk memecahkan masalah kita, yaitu apa? Terlalu apa? Nanti ya pada saat jajan waktu istirahat. Ya. Oke ya, saya kira semuanya bagus. Ya, dari apa yang kamu tadi sampaikan, yang itu merupakan tindakan yang bagus dan itu yang disebut dengan berpikir apa? Komputasional, ya. Nah, di bagian terakhir, ya, karena waktu kita sudah hampir habis, akan saya jelaskan sedikit beberapa kesimpulan. Ya, coba perhatikan semuanya di depan, ya, bahwa berpikir secara komputasional itu sangat penting, apalagi di sekarang ya, di era digital ini. Ya, beberapa pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama akan membantu menyelesaikan masalah secara sistematis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Melatih berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, mempersiapkan diri menghadapi era digital. Yang keempat, mengasah apa? Kreativitas. Ya, mengasah kreativitas kamu ya. Dan yang terakhir itu apa? Bermanfaat di lintas bidang ilmu pengetahuan. Ya, artinya berpikir kritis ini bukan hanya di mapel coding saja, tapi ini ada hubungannya dengan pelajaran IPA, dengan pelajaran matematika, juga dengan pelajaran IPS dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Waktu kita sudah habis ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.